Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Satu hati kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada buat kami dan Kau mengasihi kami. Itu semua anugerah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu sungguh kuat, sungguh ada di tempat ini. Melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kami sembah Tuhan, bermasmur bagi Dia. Mari bersama-sama dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Menyembah ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut.
Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama dengan saya, kita mau katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Come on, sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin, come on. Ku naikkan syukurku, yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yeah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kenaikan syukurku, kenaikan syukurku, tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, yes, memuliakanmu. Dibebaskan, Bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji. namamu selalu, Amin. memuliakan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup sekali lagi. Come on, sama-sama katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. dibebaskan, Bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan persembahan pujian dan kesaksian. Please welcome Novita Dewi. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat siang ya sudah ya. Bagaimana saudara, ada semangat? Selalu? Tuhan Yesus baik. Berbahagialah bagi orang-orang yang selalu mengutamakan Tuhan dan mengejar hadirat Tuhan. Karena kapanpun Tuhan bisa memanggil kita. Bahkan ada orang-orang yang tidak diizinkan Tuhan untuk bertobat. Tetapi bersyukurlah kalau kita hari ini bisa bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Dan kita tetap setia sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Amin.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kebenaran-kebenaran-Mu dan berjalan di dalam kuasa-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Biar kiranya hidup kami mengejar perkenanan-Mu, bukan mengejar hal-hal dunia, tetapi Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang dapat mengubahkan setiap karakter buruk kami. Dan kami percaya hari ini kami mengalami kemenangan, perubahan, dan Tuhan berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Semua. Yeah, yeah, yeah. I want to see you. Yeah. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Yes, I want to see you. Siapa yang mau melihat Tuhan? Siapa yang mau melihat Tuhan? Mari bangkit berdiri sama-sama. See you high and lifted up. Shining in the light of glory. Pour out your power and love, and we sing holy, holy. Engkau kudus Tuhan. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. Semua jemaat Tuhan, open the eyes. Open the eyes of my heart. Suaranya lebih kencang lagi untuk Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. Kita akan melihat Tuhan selama-lamanya sampai Tuhan menjemput kita nanti. Kita berkenan di hadapannya. Yeah. Open the eyes of my heart. Open the eyes of Open the eyes of my heart. Yeah. I want to see you. Mari kita melompat. Katakan. To see you high and lifted up. Yeah. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We want to see you holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. I want to see. Yes, I want to see you. Yeah. Oh, holy, holy, Lord. Holy, holy. Come on, sing, sing, sing. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saya ingin kita berikan tepuk tangan dan apresiasi dulu untuk band kita dan para singer kita, luar biasa. Saya berasa kayak di Amerika loh saudara. Kita nggak ada latihan sama sekali. Tetapi Tuhan mengurapi, dan saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, dan saudara dan saya akan mengalami perubahan. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu menolong.
seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Biar kuat kuasa Roh-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Sehingga tubuh kami boleh lemah, tetapi semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala. Kami percaya kekuatan kami bukan dari kekuatan tubuh, tetapi dari kekuatan Roh-Mu dan semangat yang Kau berikan kepada kami semua di tempat ini. Supaya kami boleh mengakhiri hidup dan pelayanan kami, perjalanan rohani kami sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Biar kami tidak tersandung di tengah jalan. Kiranya Roh Kudus-Mu mau memimpin setiap kami, mengurapi, menguduskan kami. Tuhan, kami percaya kiranya kuasa-Mu tetap akan menyertai kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Sehingga setiap kami Tuhan diberi kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Diberi penghiburan bagi kami yang susah. Diberi kemampuan Tuhan bagi kami yang putus asa. Berikan Tuhan kepada kami pemulihan dan kesembuhan bagi yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu tidak akan pernah bisa mencapai klimaksnya. Setiap seseorang itu ada puncak-puncaknya. Mungkin pada masa muda kita akan menjadi kuat, tetapi lambat laun kita akan kehilangan, saudara. Tetapi siapa yang di dalam Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi rohnya akan dibangun. Saudara lihat apa yang terjadi kepada Simpson. Walaupun dia masa muda dia punya kekuatan. Tapi ketika roh Tuhan meninggalkan dia tidak punya kekuatan. Ketika dia sudah menjadi buta dan sudah tua di dalam ruang tahanan, kekuatannya, masa mudanya hilang. Saudara, apa yang terjadi? Roh Tuhan bekerja kepada dia, maka dia punya kekuatan berlipat-lipat kali ganda di tengah-tengah usianya yang sudah menanjak. Karena apa? Karena roh Allah bekerja. Sebab itu saudara, kita harus ikutin apa yang Tuhan mau. Jikalau kita tidak meletakkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus Yesus, maka yang hidup adalah kita, bukan Kristus. Kerap kali tanpa sadar saudara, pikiran kita yang menumpulkan iman kita. Pikiran kita yang memimpin hidup kita. Seharusnya iman kita saudara menjadi dasar dari pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan tidak boleh bertolak belakang dari iman kita. Tetapi kerap kali pikiran kita mengalahkan iman. Iman itu datangnya dari firman Allah. Timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tetapi pikiran itu dari dunia dan dari macam-macam. Saudara, tapi iman itu berbeda. Suatu saat saudara, ketika saya ada di tempat saya, itu pada tahun ya sekitar 97, 96. Sudah cukup berapa tahun? 25 tahun yang lampau. Ketika saya melayani di daerah-daerah pedalaman. Suatu saat ketika saya ada di meja makan, saya membuka beberapa Alkitab. Dan saat itu tiba-tiba saudara, saya melihat ruangan itu sepertinya ada kemuliaan Tuhan. Bukan sepertinya, saya melihat itu seperti ada sinar matahari yang pagi itu masuk. Padahal itu tertutup semuanya. Dan saya lihat udara itu sepertinya saudara, ya gumpalan asap yang seperti kapas begitu. Yang kuning keemas-emasan. Mulut saya termangu dan berkata, kemuliaan Allah saudara. Saya tidak bisa menikmati itu terlebih lama. Karena saya akan menikmati itu di surga. Tetapi saat ini yang saya butuhkan adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Kemudian suara Tuhan berkata, menyebut nama saya dan berkata, you have to go there. Because I have to go there. Saya bukan orang bisa bahasa Inggris walaupun saya tinggal di Singapura saudara. Jadi kalau saudara lihat saya di Singapura, bahasa saya itu pokoknya bahasa yang orang mengerti apa yang saya mau, itu aja cukup.
Tiba-tiba saya dapat bahasa yang sempurna seperti itu. You have to go there because I have to go there, sambil menyebut nama saya. Saya berpikir sejenak, saya tanya kepada istri saya karena dia sarjana juga bahasa Inggris. Apa artinya ini gitu loh. Artinya kamu harus ke sana, tapi kamu tidak dipaksakan. Kamu mau tolak atau tidak, you have bukan you must. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana pun kalau jemaat itu menolak, dia akan pergi. Dari situ saya mengerti, oh ini maksudnya. Karena saya pelayanan ada di pedalaman, saudara. Saya saat itu, saudara tahu saya di gereja-gereja yang tepuk tangan, keluar air mata, basah roh dan sebagainya. Harus melayani di tempat-tempat orang yang modelnya diam-diam, ya yang teduh-teduh, yang hening, tidak gampang. Berapa ratus ribu, 300-400 ribu orang yang denominasi berbeda dengan kita ada di desa itu. Kami bukan pendeta, saudara, saat itu usia saya masih muda. Saya membawa beberapa teman saya pengusaha. Kami melayani seadanya, tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini sudah berapa tahun? 25 tahun, 26 tahun. Kami di welcome di seluruh desa, seluruh gereja, seluruh kecamatan tanpa ditelepon sinodenya, saudara. Saudara tahu di tempat itu di mana kami di NTT juga, kami juga ada di Sangir, ada di mana-mana, saudara. Tapi yang saya ceritakan ini ketika saya di NTT, di situ pintu-pintu terbuka. Bagaimana seorang pelayan Tuhan dari gereja yang denominasinya seperti itu boleh melayani gereja yang modelnya seperti ini. Dan semua pendeta, semua saat itu, saudara, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena uang kita, tetapi semua karena Tuhan. Ketika saya berjalan sesuai dengan visi Tuhan, ketika saya meletakkan kehendak saya, ketakutan saya, ketika saya meletakkan perasaan saya yang tidak mampu, dan saya berjalan dalam kehendak Allah, disitulah pintu-pintu yang sulit terbuka, menjadi terbuka kembali. Seperti Simpson yang tertutup di satu kota dengan pintu gerbang. Tetapi ketika roh Allah, pintu gerbang didobrak oleh dia. Pintu gerbang kota tidak main-main. Dan dibawa sampai ke bukit untuk menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan itu bukan hanya mendobrak pintu, tapi bisa membawa apapun juga sampai ke hadirat dia. Jadi hari ini saudara jangan cuma berharap bahwa Tuhan akan membuka pintu berkat saja bagi kamu. Membuka pintu kesembuhan bagi kamu. Tapi Tuhan akan membawa kamu sampai naik di tempat di mana dia ada di situ. Sehingga berkat jangan menyilaukan engkau. Kesembuhan jangan membuat engkau menjadi, saudara menjadi tak kabur. Tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu tema hari ini berjalan dengan kuasa roh. Saya ajak saudara untuk melihat Galatia 5 ayat 24 dan 25. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah saudara yang saya maksud, berjalan dengan kuasa roh. Siapa yang hidup dalam roh, dia mau dipimpin oleh roh. Siapa yang dimiliki oleh Kristus Yesus, saudara, dia harus menyalibkan dagingnya. Karena Allah, Tuhan akan bekerja melalui hidup kita yang fana, yang lemah ini. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Kita hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita mampu. Tapi pekerjaan Allah yang begitu besar, saudara, hanya Allah yang mampukan kita semuanya. Sebab itu ketika Allah masuk dalam hidup kita, saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Yaitu menyalibkan daging dan hawa nafsu kita. Menyalibkan kehendak kita. Saya mendengar kemarin malam tanpa sadar, saudara. Saya membuka media. Saya mendengar berita. Jadi sudah tidak zamannya lagi. Katanya tidak zamannya lagi kalau kita ikut, saudara, namanya menyalibkan daging. Tidak zamannya lagi, saudara. Karena semua menyalibkan daging itu tuntutan-tuntutan dari Tuhan, katanya begitu. Tuhan tidak menuntut. Tetapi itu ajaran Tuhan, saudara. Supaya kita ini mau belajar dari Tuhan. Siapa yang menjadi serupa dengan Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan, kita harus lakukan. Apa yang Tuhan ajarkan, kita harus juga, saudara, mau belajar daripadanya. Dan terlebih, saudara, kita mau sendiri.
Tetapi kita mau saudara supaya Roh Kudus itu menuntun kita. Sebab itu saudara, poin pertama dipimpin oleh Roh. Sebagaimana kalau kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu lahir. Bukan oleh kekuatan keinginan manusia. Karena orang tuanya saudara sudah usur. Sudah tidak mungkin saudara punya anak. Tetapi Tuhan membuka rahimnya. Dan lahirlah Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Ini nubuatan tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Dan ia, Yohanes Pembaptis yang belum lahir, yang sedang dinubuatkan akan lahir, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Disinilah Yohanes Pembaptis diberikan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Supaya menyiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Tetapi dia berjalan dengan kuasa dan roh Elia. Saudara. Sehingga kita tahu apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang terbesar yang dilahirkan oleh seorang manusia. Tetapi hari-hari seperti ini kita bukan berjalan dalam kuasa dan roh Elia. Tapi kita sedang berjalan dalam kuasa dan roh Tuhan kita. Roh Kudus. Sebab itu ketika murid-murid saudara, waktu melihat Yesus mati di kayu salib, mereka masih ingat ada satu yang harus dikerjakan sebelum mereka memberitakan Injil. Yaitu mereka harus masuk di dalam ruangan dan menanti sampai Roh Kudus turun kepada mereka. Baru mereka berjalan. Saudara, kita membahasnya minggu-minggu yang lalu. Kuasa yang diberikan saudara pada saat Roh Kudus itu turun. Kuasa itu dalam kata artinya dunamos. Dunamos artinya saudara dari asli kata dinamit. Artinya meledak. Menyala-nyala. Orang Kristen, saudara yang sudah lama jadi Kristen, mungkin badannya sudah seperti saya, tidak mau melompat takut lututnya sakit, tepuk tangan takut engselnya lepas, saudara. Mau lompat-lompat, mau goreng kepala takut rambutnya rontok, mungkin seperti itulah. Tetapi roh kita tidak bisa. Mungkin tepuk tangan kita tidak bisa mengalahkan anak muda. Mungkin langkah kita tidak bisa melompat seperti anak muda. Tapi roh kita melompat. Roh kita harus menyala-nyala. Mungkin anak muda kita bisa melompat semangat sekali. Belum tentu rohnya sama dengan roh yang menyala-nyala. Sebab itu jangan lihat kekuatan, jangan lihat secara fisik. Tapi melihat diri kita sendiri aja hari ini. Apakah aku punya semangat yang seperti itu? Tetapi beda ketika dikatakan siapa yang percaya Yesus Kristus akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Kuasa itu dalam arti kata saudara ekosia. Artinya di sini saudara kuasa diberi hak istimewa. Diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Kalau tidak diberi otoritas, diberi hak istimewa, kita gak mungkin jadi anak Allah. Itu kuasa yang kita terima ketika percaya Yesus. Makanya hari ini kan semua sudah menjadi anak Allah. Tetapi kuasa yang muncul kemudian setelah menjadi anak Allah adalah kuasa yang mendobrak, yang menyala-nyala. Oleh sebab itu orang percaya Tuhan, semangat tidak boleh luntur. Karena salah paham, mungkin karena kondisi situasi sulit, luntur saudara. Begitu diberkati semangat tapi gak ke gereja, sibuk. Ya sama aja. Semangatnya semangat kerja, bukan semangat cari Tuhan. Gitu loh. Saya mau tanya saudara, boleh saudara selidiki. Saya lagi gak semangat Pak. Karena masalah saya banyak sekali. Hutang saya segunung. Sekarang diberi uang Tuhan segunung. Bukan melayani Tuhan, sibuk. Jadi akhirnya pergi pekerjaan. Bukan salah bekerja itu saudara. Tetapi semangat kita itu harus semangat kepada Tuhan. Bukan kepada dunia. Coba saudara diajak ke gereja.
jalan. Saya kira jalannya pelan-pelan, males. Coba diajak ke diskotik, ke kafe. Jalannya lebih cepat. Parfumnya lebih banyak, saudara. Makanya di sini kita harus tahu, saudara, jangan sampai saudara melabeli diri saudara itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara tahu iPhone 14 ya, yang 14 yang baru ini. Kadang-kadang kosong memang dari pabriknya, karena sudah disurvei itu penggemarnya tidak sebanyak dulu. Sehingga produksinya dikurangi. Kalau dikurangi, jadi pertama dijual ya pasti habis, kedua ya pasti berkurang. Tapi sebenarnya saudara sudah dihitung semuanya. Kalau saudara lihat Samsung, Huawei yang terbaru juga sama-sama hebat. Apa kalau saudara beli handphone, jangan lihat handphone saya, ini made in Tiongkok. Saudara mau ambil sini gak apa-apa, tukarin yang sama. Gak mau minta yang baru, yang sama. Artinya jangan diambil. Karena ini handphone ini, jangan sampai dia masuk surga, saya enggak. Karena ini overload, khotbah-khotbah semuanya. Saya sampai takut, jangan-jangan saya yang bisa khotbah, handphone yang masuk surga, orangnya enggak ini. Ngeri juga saudara. Karena kita punya kehendak, dia enggak punya kehendak. Kehendak saya kadang-kadang menghancurkan hidup saya. Tapi dia enggak punya kehendak, saudara. Oleh sebab itu taruhlah kehendak kita kepada Tuhan. Anggap aja ini handphone yang mahal yang terbaru lah. Berlapis emas, mama begitu ya. Apakah saudara handphone saudara yang terkenal seperti yang saya sebut tadi? Saya tidak mau sebut lagi karena bukan sponsor. Yang terkenal tadi saudara, terus saudara mau bungkus sapu tangan, bungkus barang-barang yang kita beli cuma 300 ribu. Saudara, kasih tutupan supaya tidak kelihatan mereknya, tidak kelihatan emasnya. Pasti tidak. Saudara bungkus yang tidak kelihatan, yang sesuatu yang perlu dibungkus. Tetapi mereknya tidak mungkin saudara bungkus. Saudara akan tunjukkan. Ini loh yang mahalnya. Nah kalau yang mahal saudara tutup kelihatan murah. Berarti saudara takut dicuri orang. Takut dipinjami uang. Demikian dengan hidup kita. Hidup kita ini bukan iPhone yang terkenal, bukan Samsung, Huawei. Tapi saudara iPhone yang dari surga yang bisa hidup. Yang bisa muat kehendak Allah. Yang bisa mendatangkan Allah dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai hidup kita tertutup oleh hiasan dunia. Saudara menutup kekuatan Allah dengan kekuatanmu. Saudara mengambil kehendakmu sendiri bukan kehendak Allah. Sehingga orang tidak bisa melihat kualitas hidupmu. Sebab itu hari ini Tuhan buat saudara sesuatu yang indah. Saudara boleh menghiasi tubuhmu, itu boleh. Tetapi lebih daripada itu, tunjukkan merekmu itu loh. Sebagai anak-anak Allah. Amin. Tunjukkan kuasa yang ada pada kita semua. Kuasa yang menyala-nyala. Katakan amin dulu. Sebab itu saudara, jangan sampai kita dilemahkan. Kita lihat apa yang terjadi kepada Filipus, kepada Yosua. Filipus ketika saudara sedang santai-santai, Tuhan datang. Filipus pergilah ke sana. Ada sida-sida yang sedang membaca firman Allah, tidak mengerti dia. Supaya engkau bisa mengajar kepada dia. Tiba-tiba Filipus ke sana dan ada di samping dari sida-sida. Kemudian dia mengajarnya. Ketika saudara diajar, sida-sida berkata, di situ ada air. Boleh gak aku dibaptis? Filipus tidak berkata, oh itu kolam, sungai, saudara, laut, atau apa enggak. Yang penting ada air. Boleh? Yang penting air, saudara. Dibaptis. Setelah baptis, Filipus lenyap. Hilang. Tiba-tiba ada di Asdod. Kenapa, saudara? Karena dia, saudara, dipimpin oleh Roh. Bukan kehendak sendiri. Tuhan tahu siapa yang harus dilayani. Yaitu orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Sebab itu pilihan itu sedikit, panggilan itu banyak. Orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan itu sedikit, saudara. Tapi orang yang cuma ingin melihat-lihat itu banyak sekali. Kalau kita bicara pilihan-pilihan, saudara. Kalau saudara memilih sesuatu, barang atau orang, pasti ada nilai-nilai
Yang saudara punya nilai, oh ini boleh, ini enggak. Betul kan? Demikian juga ketika Tuhan memilih kita, pasti ada nilai-nilai di dalam diri kita. Sehingga dia memilih kita. Sebab itu orang pilihan tidak bisa duduk diam. Ada nilai-nilai, saudara, yang perlu diperlihatkan atau diberi angka oleh orang-orang di sekitar kita. Orang tuamu, saudaramu, keluargamu ingin menilai engkau, saudara. Oleh sebab itu hari ini tunjukkan bahwa Tuhan tidak salah memilih kita. Katakan, Tuhan tidak salah memilih saya. Katakan kiri kanan. Nah, coba sebelah lagi, Tuhan tidak salah memilih kamu. Nah, cuma kadang-kadang kita salah milih pacar. Karena Tuhan tidak kehendaki seperti itu, saudara. Karena itu mata kita semuanya, terutama telinga kita yang paling sensitif. Begitu ada orang suara begitu sayang, hati kita langsung hilang. Kalau firman Tuhan berkata apa saja, dia hatinya gak hilang, saudara. Karena apa? Telinga kita ini loh, yang gak mau cari kebenaran. Selalu ingin dipuji, dirayu. Tapi hari ini saya gak merayu. Memang hari ini saya kira suaranya suara cukup bagus. Singernya bagus. Kalau ini sampai Tuhan datang, saya yakin mungkin mimbarnya dibawa ke surga. Walaupun gak mungkin. Jangan-jangan karena mimbarnya, bukan karena orangnya. Atau karena orangnya, mimbarnya bukan, saudara. Saya yakin karena orangnya lah. Demikian ketika Yosua, saudara, sedang berperang. Tetapi ketika berperang, dia lihat matahari mau terbenam dan dia berkata, matahari berhenti. Maka matahari pun berhenti. Firman Allah mengatakan, sejak dulu sampai akan datang, Tuhan tidak pernah mendengarkan doa permohonan seperti seorang Yosua yang membuat matahari berhenti. Karena yang berperang bukan Yosua, tapi Tuhan. Walaupun Yosua yang berperang, Yosua yang memerintahkannya, Yosua yang bernubuat, tapi sebenarnya Tuhan yang berperang. Apa yang kamu lakukan hari ini? Sebenarnya engkau sendiri. Tapi ingat, sebenarnya Tuhanlah yang sedang berperang dalam diri kita. Amin. Sebab itu pakailah kekuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan sampai salah. Ketika firman Allah dibentangkan kepada kita, bagaimana respon kita itu nomor satu. Ketika respon kita berkata, ini kan kisah, ini cerita. Apa nanti perlu sampai di neraka kita berkata, ini benar Tuhan, saya yang salah. Saudara lihat penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Sama-sama penjahatnya, sama-sama pembunuh. Sama dengan saudara dan saya, sama-sama jeleknya lah. Nggak ada yang istimewa. Tetapi ketika saudara respon dari penjahat satunya dan respon dari penjahat yang lainnya. Respon penjahat yang satu berkata, kalau kamu anak Allah, lepaskan dirimu dan lepaskan saya. Seakan-akan hari ini Tuhan, aku ikut engkau, lepaskan aku dari masalahku. Saudara, karena kau bisa membuat. Tapi yang satu, yang bikin masalah itu saya, bukan Tuhan, gitu loh. Sudah, Tuhan ingatlah aku, saudara. Tidak nyalakan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang di satunya itu responnya yang baik, diangkat ke Firdaus. Yang satu tidak diangkat. Sama-sama jahat. Sama-sama tidak baik. Sama-sama di ujung pintu neraka. Sebelum masuk pintu neraka, belum ada kata terlambat ketika kita meresponi firman Allah. Sebab hari ini saudara, respon itu penting. Ketika engkau mendengar firman Allah ini, jangan berkata, besok kayak aku mulai berdoa, besok kayak aku cari Tuhan sungguh-sungguh. Responmu membuat engkau berhasil atau gagal. Mari kita meresponnya dengan baik. Karena saya percaya pimpinan Roh Allah itu akan memimpin kita tidak tanggung-tanggung. Saudara ingin menjadi seseorang seperti ini, tapi Tuhan akan angkat engkau lebih daripada seperti itu. Sebab itu saudara-saudara boleh bercita-cita, tetapi Tuhan yang melakukan kehendaknya. Saudara boleh bersusah payah, tapi Tuhan yang menentukannya semua. Saudara boleh berencana, Tuhan yang menentukan semuanya. Susah payah tidak menambahinya,
Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Jadi boleh kerja keras, tapi tidak akan pernah bisa menambah. Mungkin menambah penyakit, iya. Kalau saudara diberkati banyak, terus saudara menambah kerjaanmu banyak supaya lebih maju. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, tetap kerja yang keras. Amin. Jangan lupa kepada Tuhannya. Kita lihat hal yang kedua, mematikan daging dan ego. Kita kembali lagi Galatia 5 ayat 24 dan 25. Mematikan daging dan ego. Kalau mau dipimpin Tuhan gak bisa, maunya sendiri. Yesus saja di Taman Getsemani dia meletakkan kehendaknya dia. Saudara kalau mau sampai di Golgota, kalau saudara mau sampai kepada kehendak Allah, matikan kehendak kita. Dalam perjuanganmu melawan masalah, persoalan penyakit. Kalau gak berserah kepada dokter yang melawat kamu, mana bisa. Kalau kita punya urusan pengadilan, kalau gak berserah kepada pengacaranya, mana bisa. Kalau urusan-urusan dunia yang tidak bisa bereskan itu, bahkan sampai di surga, itu hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan serahkan kepada Dia. Kita baca firman Tuhan dulu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau mau menjadi milik Kristus loh. 25. Baru. Jikalau kita hidup oleh roh, karena kita telah menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginan kita. Emosi, amarah, sakit hati, dendam kita taruh semuanya. Kita hidup oleh roh. Maka kita akan dipimpin oleh roh itu sendiri. Kalau tanpa dipimpin roh gak mungkin saudara. Saya beritahu, gereja itu harus lebih dari know-how. Know-how itu apa saudara? Itu bahasa roh mungkin. Know-how itu saudara bahasa Inggris. Kalau orang businessman, orang fashion, saya dulu kan jual baju fashion. Dulu masih muda sekali. Sekarang sudah muda-mudaan, beda. Saudara, itu mesti know-how. Kita harus tahu model apa. Saudara. Kita mesti tahu saudara model apa tahun depan, warna apa, rambut apa, saudara sepatu apa, celana model apa, semuanya harus tahu. Kita nggak bisa yang lama, yang baru-baru kita stop. Kita mesti, saudara kita cari yang lebih baru akan datang itu apa. Dan yang lama kita obral. Makanya dulu waktu saya punya toko di sini paling rame. Yaitu coba cari yang umur usia 50 dulu. Saudara masih cantik-cantik dulu. Mungkin sekarang lebih cantik imannya lah. Dulu banyak langganan saya saudara. Ya, toko saya dulu barang import semuanya. Know-how artinya kita harus tahu ke depan tuh modelnya apa. Kalau gereja Tuhan sudah kasih know-how lebih dari know-how visi. Bahwa gereja saudara akan tetap bertahan. Dunia akan hancur dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Know-how. Sudah tahu. Bahwa kita lebih dari pemenang. Mengapa gak mau tahu? Oleh sebab itu ketika kita know-how membaca firman Allah kita tahu. Bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan dan kemewahannya. Tetapi orang yang mencari dan melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Know-how. Mengapa kita tidak lakukan? Itu tren akan datang. Sampai surga. Setelah saudara melakukan tren akan datang itu. Saudara boleh belajar meninggalkan dunia dan kesenangannya. Dan mencari kehendak Allah. Disitulah visi muncul. Visi itu muncul. Bukan know-how lagi. Karena know-how sudah ditulis dalam firman Allah. Sehingga orang bisa membaca apa akhir dari dunia ini. Tetapi visi itu menunjukkan hubungan pribadi Tuhan dengan engkau. Dalam urusan mungkin rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau saya dalam gereja. Sehingga gereja kita saudara bukan know-how saja. Punya visi. Makanya saudara nomor 1 itu. Kita jangan mendandani gereja over dari mendandani hati kita. Saudara lihat gereja ini setiap 2 bulan berkembang. Saudara lihat ada sesuatu yang tamu baru, betul kan? Tamu baru maksud saya itu tamu baru. Dulu kita beli bisa, tapi kita gak paksain. Karena kita ingin membangun manusianya daripada gedungnya. Saudara. Kita bangun manusianya dulu. Setelah stepnya jalan baru kita tambah. Nanti 2 bulan lagi kita tambah apa saya tidak tahu, tamu-tamu baru akan muncul.
Karena kita nomor satu mendandani hati kita jauh lebih penting. Hati kita harus didandani yang lebih baik. Suatu hari ketika saya pelayanan di tempat konflik itu buat banyak pengungsi. Orang-orang kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri. Mereka ada di pinggir-pinggir, rumahnya model dari seng-seng yang sudah terbakar. Air sudah tidak ada, makanan tidak ada. Saya bawa barang itu begitu banyak termasuk obat-obatan. Saya bawa pakaian semuanya. Ketika saya meninggalkan tempat itu, saya berangkat bawa koper, pulang bawa tas kresek. Yang saya bawa cuma handuk sikat gigi, sabun muka, dan baju nempel. Lain saya tinggalkan semuanya. Makanya banyak orang bertanya kepada saya, Pak Fengki, saya lihat Pak Fengki kalau pergi mana-mana, protes. Kok bawa tas kresek ya? Tapi sekarang saya kurangi supaya jangan komplain terus saudara. Tapi minggu lalu saya sampai yang lalu itu, saya tas kresek saudara, walaupun di pesawat saya tas kresek loh. Kok tas kresek? Itu mengingatkan saya, barang apapun yang saya punya, akhirnya saya tinggal di dunia. Saya hanya membawa apa yang saya pakai dan apa yang saya bawa ke hadapan Allah saya. Begitu banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kadang-kadang saya bawa itu untuk mengingat saja. Saudara, bahwa hidup saya ini pergi ke satu tempat membawa barang. Tapi saya kembali hanya membawa iman saya. Sebab itu hari ini tidak ada yang lain. Saudara akan kembali kepada Tuhan dengan apa yang ada pada tubuhmu. Dan imanmu yang semakin bertambah. Segala perhiasan, pakaian yang mahal. Saya ini orang fashion dulu saudara. Sekarang saya tidak peduli merek. Baju apa saja saya beli. Tapi orang tidak percaya kalau baju saya murah. Tapi kalau saudara penjual toko baru tahu. Si ini datang lagi cari obrolan, begitulah. Karena saya ingin memberikan kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Kemudian saya melihat para pendeta itu bukan di rumah Tuhan, di rumah penduduk yang sudah reot. Dia menangis. Dia memukul lantai. Dia berteriak, Tuhan. Mengapa terjadi seperti ini? Dia pukul lantainya keras-keras. Jemaatnya banyak meninggal. Saudara, orang kecewa gak bisa makan. Dia pukul lantai begitu keras sekali dengan suara nyaring. Saya datang kepada dia, saya peluk. Saya berkata sama dia, kalau engkau bisa menangis, kenapa engkau tidak bisa menangisi hidupmu kalau gak ada Tuhan? Kalau engkau bisa berpakaian yang indah di gereja, engkau bisa memake-up gerejamu bagus, dan coba lihat istrimu, bisa memakai lipstik yang bagus walaupun mungkin murah sisa-sisa. Pasti engkau akan mendandani pakaianmu, mukamu lah. Supaya kelihatan wibawa atau kelihatan bagus. Itu kan di hadapan manusia. Biayanya cukup mahal. Tapi itu perlu kamu kerjakan. Tapi ada yang lebih murah hari ini. Kenapa kamu tidak mendandani hatimu di hadapan Allahmu? Tidak perlu pergi ke Revlon yang sudah mau tutup sekarang. Karena bangkrut kena COVID. Revlonnya kalah sama COVID. Saudara. Kenapa kamu tidak mendandani dirimu, hatimu membaca firman Allah? Pikatlah Tuhan, bukan memikat manusia. Kerap kali kita ingin memikat manusia. Coba ibu-ibu perhatikan, yang sudah punya suami yang baik, yang dia cintai, masih tetap pakai pakaian dan pakaian muka-muka yang bagus supaya memikat orang. Bukan tujuannya saudara yang jelek, bukan. Supaya memikat maksudnya, bagus sekali gitu saudara. Kenapa kita tidak mau menghiasi hati kita kepada Tuhan? Mengapa kita menghiasi tubuh kita terlalu banyak daripada Tuhan? Ingat Naaman dengan pakaian jenderalnya, dengan panglima, dengan jasa-jasanya, tubuhnya kusta. Apakah kita mau seperti itu? Mendandani tubuh kita dengan pakaian yang mahal, perhiasan yang mahal, tapi hati kita sungguh kotor sekali. Sebab itu tidak ada yang lain, matikan egomu. Matikan ego kita, matikan saudara, kedagingan kita. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Yohanes 7 ayat 16 dan 17.
Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau ajaran Yesus kita lakukan, kita akan tahu bahwa ajaran itu datang dari Tuhan. Kalau kita saudara cuma tahu ajaran Yesus, kita tidak melakukannya, kita tidak tahu. Suatu hari kita akan diombang-ambingkan oleh gelombang pengajaran asing. Tahu tidak cukup, saudara-saudara harus melakukan firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, kita baru tahu ajaran itu dari surga. Sehingga hatimu tidak gampang bimbang. Tapi orang yang punya teori akan hilang lenyap, saudara. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 11. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya, perlu waspada. 9, apa yang diwaspadai? Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, back to Jesus teaching. Kalau tidak tinggal di situ, tetapi yang melangkah keluar dari ajaran Yesus, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini agak ekstrim. Makanya saudara, ajaran Tuhan ini tidak mau kita pakai. Saya banyak mendengar, oh, sangkal diri pikul salib tidak laku Pak, itu ajaran Yesus. Siapa yang mengingit aku, hendaklah sangkal diri dan pikul salib. Siapa yang mau ikut Tuhan, tapi tidak meninggalkan ayah, ibu, keluarga dan semuanya, tidak layak bagiku. Berat juga. Tapi itu dilakukan oleh Yakob. Ketika Yakob mau mencari hak kesulungan dan dia mendapatkannya, dia meninggalkan ayah ibunya. Dia meninggalkan warisannya. Dia hanya cuma bawa satu buntalan seperti saya. Tapi tas kresek dulu gak ada, cuma buntalan kain saja. Dia tidur di kota Luz. Dan disitulah langit terbuka. Ada tangga dari langit ke tempat tidurnya dia. Ada malaikat naik turun, dia terkejut. Dan suara Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Kemana engkau ada, di situ aku berada. Aku akan mengembalikan kau ke tempatmu. Dan aku membuat engkau semakin banyak dan diberkati dan sebagainya. Akhirnya Yakub bangun dan berkata, sungguh dahsyat tempat ini. Tidak lain dari pintu surga. Kenapa saudara? Karena dia telah meninggalkan semuanya. Hanya untuk mencari hak kesulungan. Sehingga Tuhan ajarkan, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Orang berkata, itu ajaran Pak, sudah gak laku. Tetap laku sampai di akhir zaman. Saudara maaf, itu tetap laku. Dunia tidak bisa merubah firman Allah. Firman Allah yang akan merubah dunia. Dunia tidak bisa menghapus firman Allah. Firman Allah yang akan menghapus dunia. Ingat itu. Dunia tidak bisa menjadikan firman Allah. Firman Allah yang menjadikan dunia. Sebab itu hari ini saudara, firman di atas segala-galanya. Makanya ketika saya lakukan ini, saya tahu gereja ini ada 2 bapak kami. Pasti dimusuhi, ditentang oleh banyak orang. Termasuk aliran denominasi saya sendiri. Yang suka bahasa roh, bisa tepuk tangan, menangis. Yang suka nubuatan, itu saya sendiri juga lakukan itu. Pasti semua orang berkata, ini gereja Pentakosta Karismatik, kok pakai 2 bapak kami? Kembali ke ajaran Yesus. Kita tidak buat denominasi ajaran baru. Kita mengembalikan ajaran Yesus di posisi hidup kita. Saya tidak mengembalikan ajaran Yesus ke gereja lain. Tapi saya mengembalikan ajaran Yesus dalam hidup saya. Katakan amin dulu. Jangan mengubah gereja orang lain kalau saudara tidak tempat itu. Tapi saudara bisa mengubah gerejamu sendiri yang ada dalam hidupmu. Jangan terlalu banyak mengurusi gereja orang lain, termasuk gereja ini. Saudara harus mengurusi gerejamu sendiri, yaitu tubuhmu sebagai rumah Allah. Jangan saudara ketika ketemu sama seorang pendeta, pelayan Tuhan atau saya atau mungkin pekerja, gini, ya Pak, maaf Pak, gereja perlu ini, perlu ini. Saudara lebih baik membangun rumah Allahmu yang ada di rumahmu sendiri.
Amin. Kita sedang membangun rumah Allah. Suatu hari tempat ini juga akan disewa orang dengan toko yang akan mahal sekali. Bukan nubuatan, tapi terbuat. Nanti mungkin ada toko perhiasan, suatu hari toko apa. Yang mungkin tempat-tempat mahal, pakaian butik-butik. Saudara kan pernah berkata, aku pernah duduk di situ 1 tahun. Sekarang aku masuk pun gak berani. Karena harganya mahal sekali. Aku masuk dengan pakaian gini mungkin aku ditolak, gak punya uang. Tapi saudara di sini saat ini silakan masuk tanpa uang. Amin. Tuhan mengundang kita semuanya. Sebab itu saudara, jangan takut lagi. Doa Bapak kami lakukan, itu saya alami. Saya ingat cuma satu, kalau saya tidak mengampuni, saya tidak diampuni. Walaupun kalau saya berdoa tinggi-tinggi, kalau saya tidak mengampuni orang lain, saya tidak diampuni, berarti doa saya tidak akan tercapai. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatanmu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni teman kita, saudara kita, orang tua kita, saudara sesama kita, bagaimana doa kita mau diampuni? Bagaimana doa saya bisa sampai kepada Tuhan? Karena ada dosa yang menutupi semuanya. Dosa bukan saya kerjakan, dosa bukan karena kesalahan saya, dosa karena saya tidak mengampuni orang yang bersalah pada saya. Saya tidak pernah melakukan kesalahan, Pak. Saya tidak berbuat dosa, Pak. Orang itu yang melakukan kesalahan. Tetapi kalau engkau tidak mengampuni, engkau tetap berdosa. Dosa yang tidak bisa disembunyikan, tapi yang tersembunyi dalam hidup kita. Makanya saya berpikir, Tuhan, mau bagaimanapun caranya yang bagus, doa yang bagus. Kalau kita tidak bisa mengampuni, doa saya tidak indah di hadapan engkau. Katakan amin dulu. Doa orang benar, bukan cara berdoa yang benar. Saya tidak mau, ya baca terus ayat ekstrim tadi. Tapi jangan se-ekstrim ayat ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Yesus ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Artinya jangan menyetujui ajaran dia. Jangan ingin berkelompok dengan dia. Kalau sebagai tamu keluarga silakan. Jangan terlalu ekstrim dengan kata-katanya. 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Teman-teman saya berkata, Pak Fengi, dua bapak kami itu salah loh. Saudara, ya saya diam saja. Saya tidak pernah menyetujui omongannya dia. Tapi saya tetap menganggap dia saudara. Saya mengampuni semua orang. Karena saya bisa mengampuni diri saya sendiri. Kalau saudara tidak bisa mengampuni dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengampuni orang lain? Kamu harus bisa mengampuni dirimu sendiri. Yang melakukan kesalahan, yang pernah berbuat jahat. Sehingga kau mulai bisa mengampuni orang lain. Kenapa seperti itu, Pak? Ketika engkau mengampuni dirimu sendiri, engkau sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang lemah, kerap kali melakukan kesalahan. Sehingga kita bisa memaafkan orang yang bersalah pada kita, Bapak Ibu. Sebab itu doa Bapak kami, saya lakukan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari segala percobaan. Saudara, banyak doa Bapak kami. Saya tidak mau dicobai baru saya berdoa, Tuhan aku punya masalah 1 tahun, Tuhan tolong. Ditolong selesai. 1 tahun saya tidak ada lakukan apa-apa. Hanya cuma mikir ini. Jauhkan dari percobaan, lepaskan kami dari si jahat. Supaya hidup saya tidak selalu dalam pencobaan. Tapi saya bisa melakukan nilai-nilai Allah. Dan ketika saya mulai Bapa kami di surga, saya tahu doa kami bukan untuk diriku. Tapi doa kami adalah hubungan kami dengan Tuhan. Mendatangkan kerajaan surga datang ke bumi bukan kehendak saya. Maka saya pakai doa Bapa kami itu, saudara. Doa saya juga ada yang lain, termasuk doakan saudara. Yang terakhir, pelayanan roh bukan daging. 2 Korintus pasal 3 ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi bukan pelayanan daging. Poin ketiga, pelayanan roh bukan daging. Betapa lebih kemuliaan yang ada,
Ketika seseorang melayani dengan pelayanan roh, bukan daging, hawa nafsu, iri hati, tidak mau kalah dengan orang lain, bersaing menjelekkan orang lain. Pikirkan membangun diri kita sendiri aja. Jangan melihat kiri kanan dulu. Kuda itu bisa lari kencang karena dia tidak lihat kiri kanannya. Yang dia lihat adalah tujuan hidupnya. Saudara, kalau kita lihat kiri kanan, kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Kita akan iri. Arahkan ke depan, panggilan surgawi. Lari kencang, jangan lihat kiri kananmu. Orang yang lemah melemahkan kamu. Tapi lihat yang ke depan saja. Sebab itu Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Satu pertanyaan. Kita kembali kepada roh. Tidak ada yang lain. Saudara, daging harus mati. Supaya pimpinan roh jalan. Daging dan roh berlawanan. Kalau daging hidup, roh mati. Daging mati, roh hidup. Bagaimana cara menghidupkan roh? Bagaimana cara menghidupkan roh? Daging harus mati. Galatia 5. Kau bisa baca 16-22. Gampang saja setiap hari matikan dagingmu. Roh pasti hidup. Gak perlu puasa sampai 1 tahun kurus. Sampai kehilangan energi. Tetapi cukup dagingmu mati. Jangan pernah menangisin harta yang hilang. Tapi saudara bisa menangis. Kalau dagingmu masih kuat. Saya cuma berkata tuh kepada Tuhan. Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripada aku. Aku manusia. Aku bisa salah. Memimpin gereja 50 lebih tidak mudah. Bagaimana cara mengatasinya? Kerap kali ada yang salah. Suatu hari, Tuhan bertanya kepada saya, Frankie, apakah kamu bisa menangis? Ketika anakmu satu-satunya, saya punya anak satu, ku bawa pulang ke surga. Apakah kamu bisa menangis seperti itu? Ketika aku tidak bicara kepada kamu. Hati saya terpukul. Sampai hari ini satu pertanyaan yang belum bisa dijawab. Harta kita hilang, kita menangis. Istri orang tua kita meninggal, kita menangis. Anak kita yang kita cintai meninggal, kita akan sama berbulan-bulan menangis. Tapi kalau Tuhan tidak bicara, kita tidak menangis. Malah tertawa. Tuhan tanya, bisakah kamu menangis? Seperti ketika yang kamu sayangi itu hilang. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Supaya setiap kami Tuhan menjadi milik Kristus. Yang mau menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginan kami. Dan kami yang hidup dalam roh tidak mau mengakhiri dengan daging. Tapi kami ingin dipimpin oleh roh. Biar hidup kami Tuhan menjadi rumah Tuhan. Kami dandanin. Kami tidak melihat gereja lain yang lain, tapi kami ingin melihat dan mendandani diri kami sebagai rumah Allah yang hidup. Supaya fokus kami bukan kepada kiri kanan, tapi melihat panggilan surgawi. Kiranya Tuhan arahkan mata kami ke depan, supaya kami membangun bukan bangunan dunia, di mana dunia dan kesenangannya, kemegahannya akan lenyap semuanya. Tetapi orang yang mencari kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami sadar dunia tidak pernah menjadikan firman Allah, tapi firman Allah menjadikan dunia. Oh, hari ini kami tahu Tuhan bahwa dunia tidak bisa menyelamatkan kami, hanya firman Allah. Firman Allah menjadikan dunia itu. Biar hari ini kami hidup dalam firman-Mu. Urapi setiap kami, bangkitkan setiap kami roh kami hari ini. Biar arah tujuan kami jelas mengikut Tuhan. Biar kami Tuhan hari ini, kami menyadari Tuhan bahwa kami perlu respon kepada firman-Mu. Kami semua di dunia ini jahat. Tidak ada yang baik dalam hati kami. Kami hanya memakai topeng-topeng kemunafikan. Kami hanya bisa mengeluarkan teori-teori firman Allah. Tapi kami tidak pernah bisa melakukan firman Allah. Mungkin kami ada di penjahat di samping-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mempunyai respon yang baik. Kau urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangun kembali hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tepuk tangan buat kemuliaan. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan juga di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Dan Tuhan rindu memberkati kita. Dan saat Tuhan memberkati kita pasti menerimanya. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu diterima, apakah kita menjadi kikir, sombong, dan jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, yang dewasa, yang bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.